Febri itu segala jaringan kalau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan money laundering kan, TPPU-nya kan. Itu harus dikejar tuh nanti sama tim 9. Kalau benar-benar tim 9 ya. Dia kan nggak cuma satu kasus. Kasus ini diperas, kasus ini diperas, dia ambil dari banyak kasus kan. Dan setiap kasus ini punya lingkaran sendiri, punya manusia-manusia sendiri. Misalnya kasus yang ini, tentunya si ini pakai jaringan memeriksa siapa, penasihat hukumnya siapa. Satu selesai kan? Tahu-tahu ada kasus kedua nih. Oh, dia mau peras lagi yang kedua. Ada jaringan si ini, ada si ini, ada si ini. Yang dipakai penasihat terlibat begitu. Atau beberapa bawahan-bawahan dia yang terlibat dalam memuluskan kegiatannya. Itu baru perasaannya. Sekarang bagaimana dia kemudian memakai uang-uang ini, uang perasan ini untuk kemudian banyak lagi yang terlibat. Jadi banyak sekali yang terlibat sebenarnya. Dan kalau mau dijalankan penegakan hukum semuanya harus kena. Dan banyak sekali perusahaan yang sudah dijalankan oleh Febri sebagai perusahaan sayapnya dia untuk menjalankan aktivitas berusaha, berperusahaan, berbisnis dari uang hasil pemerasan, hasil TPPU kan. Perusahaannya udah banyak ini. Itu juga harus kena semua tuh. Kemarin sudah ditetapkan satu tersangka yang baru di kasus Febri, itu ada Nurman Herli, dan di mana ternyata dia adalah salah satu perantara untuk beberapa perusahaan, termasuk PT Waskita Beton juga keseret dalam kasus ini, dan juga ada beberapa perusahaan properti lainnya. Dan yang menariknya adalah ternyata Nurman ini adalah satu alma mater juga dengan Febri. Iya. Abang melihat ini sudah mulai terungkap skema atau jaringan dari Febri Ardiansa. Jadi kalau kita bicara jaringan Febri Ardiansa, yang Pitsus yang mantan itu, ya pertama kan ada yang satu alma mater, ada juga yang teman motoran, ada juga, atau teman main, atau teman kenal baru-baru ada juga. Jadi jaringannya memang luas karena bagi Febri itu segala jaringan kalau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan money laundering kan, TPPU-nya kan. Jadi kadang-kadang pakai jaringan teman, kadang-kadang jaringan keluarga, kadang-kadang jaringan teman-teman penasihat hukum yang lain kan begitu. Kan kalau kita dapat data lebih lengkap lagi kan termasuk beberapa kantor hukum juga ikut terlibat sebenarnya. Jadi itu harus dikejar tuh nanti sama tim 9. Kalau benar-benar tim 9 ya gitu. Jadi harus dikejar oleh mereka itu. Jadi nggak sebatas satu persoalan. Karena Febri ini ketika dia melakukan pemerasan atau TPPU atau namanya pemeras ya memang ya sebenarnya ya. Atau gratifikasi atau apalah begitu kan. Dia kan nggak cuma satu kasus. Kasus ini diperas, kasus ini diperas, kasus ini diperas, kasus ini. Jadi ada banyak perasan-perasan yang dia ambil dari banyak kasus kan. Dan setiap kasus ini punya lingkaran sendiri, punya manusia-manusia sendiri. Misalnya kasus yang ini, tentunya dia pakai temennya si ini pakai jaringan memeriksa siapa, penasihat hukumnya siapa. Satu selesai kan? Tahu-tahu ada kasus kedua nih. Oh, dia mau peras lagi yang kedua. Ada jaringan si ini, ada si ini, ada si ini. Yang dipakai penasihat hukum siapa. Semakin banyak kasus yang dia punya, yang dia peras, semakin juga banyak penasihat hukum yang terlibat begitu, atau beberapa bawahan-bawahan dia yang terlibat dalam memuluskan kegiatannya. Itu baru perasaannya. Sekarang bagaimana dia kemudian memakai uang-uang ini, uang perasan ini untuk kemudian dipakai berperusahaan. Itu juga banyak lagi yang terlibat. Jadi banyak sekali yang terlibat sebenarnya. Dan kalau mau dijalankan penegakan hukum semuanya harus kena. Baik penasihat hukum di Bandung, baik penasihat hukum di Jakarta, baik penasihat hukum di Jambi kalau ada, itu harus kena. Itu baru penasihat hukum. Baik pengelola perusahaan juga, itu harus kena juga karena aliran TPPU itu kemana-mana kan begitu kan. Dan banyak sekali perusahaan yang sudah dijalankan oleh Febri sebagai perusahaan sayapnya dia untuk menjalankan aktivitas berusaha, berperusahaan, berbisnis dari uang hasil pemerasan, hasil TPPU kan. Perusahaannya udah banyak ini. Itu juga harus kena semua tuh. Nah, tinggal kita nanti pantau bagaimana pihak jaksa tim 9 mengerjakan ini. Apakah sampai tuntas atau hanya di atas kertas saja sama kulitnya saja. Kita lihat. Ini kan baru tersangka baru 3 nih sekarang nih kan. Febri, Don Rito, sama Heri
Nurman Herin. Nurman Herin. Nah, masih ada, itu baru kelompok paling inti tuh. Di ujungnya tuh ada penasihat hukum, ada bawahannya Febri, atau mungkin atasannya Febri juga. Yang mana kita tahu ya, nah, ya kan? Emang Febri atasan siapa? Nah, kita nggak tahu. Nah, gitu. Gitu. Oke, Bang ini menarik juga. Kemarin kan juga ada beberapa nama praktisi hukum ya, nama lawyer juga terseret di dalam kasus ini gitu. Kemarin juga kita dengar sepertinya Febri memang di balik jeruji besi ini sedang bernyanyi seperti yang abang bilang di awal dulu ya. Febri sedang bernyanyi dan menyebut beberapa nama, salah satunya pun ya nama atasannya juga tersebut nih, gitu. Jadi ini juga banyak yang menyoroti kemarin Kejagung menggeledah kembali rumah Febri yang di Radio Dalam itu. Dia terus ditemukan dokumen untuk aktivitas TPP. Padahal Febri juga mengatakan dia dikriminalisasi. Artinya apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ditemukan dari tim 9 ini, Bang. Ya, jadi kan tim 9 bekerja, ditemukanlah aktivitas TPPU kan. Berarti baru sekelompok aktivitas TPPU kan, untuk proyek apa itu kan, namanya TPPU kan, uangnya buat kemana-kemana. Nah itu nanti digeledah tuh. Cuman ya begini, kadang-kadang ya kita nggak habis pikir. Ada seorang juru bicara KPK, kemudian menjadi pengacaranya Febri. Sebenarnya kalau dia sudah dididik menjadi juru bicara KPK, dia harusnya kental dalam penegakan hukum untuk keadilan anti korupsinya. Tapi ini kan dia melakukan pembelaan terhadap seorang Febri yang adalah koruptor. Jadi antagonisnya keluar tuh. Jadi tadinya malaikat kenapa jadi ikut membela ke sana kan begitu. Jadi kita juga nggak habis pikir. Sebenarnya kalau doktrinnya sudah membela anti korupsi aja. Sampai pun berada di wilayah manapun anti korupsi. Tapi ini kan dia bela juga tuh. Kita nggak sebut nama ya. Tapi pengacara Febri lah yang katanya juru bicara KPK kan. Tapi kan akhirnya menjadi sesuatu yang bagi kita memalukan gitu. Kita aja kalau disuruh bela-bela yang begitu aja nggak mau gitu kan. Gitu ya. Cukup sederhana aja hidup lah ya. Nggak usah repot-repot kan begitu kan. Tapi ya ini kan artinya integritas sebagai yang dulunya adalah membela yang anti korupsi ternyata hancur juga integritasnya kan ya. Ya kita akhirnya bilang begitu. Faktanya karena harusnya kalau orang anti korupsi terus sampai tua pun harus anti korupsi kan begitu kan supaya nanti orang nggak kemudian menilainya berbeda. Oh, kalau di KPK ente anti korupsi, tapi kalau di luar ente sudah menjadi pembela koruptor kan begitu. Jadi nggak matching di nuraninya gitu. Beberapa nama pengusaha juga keseret dalam salah satunya ada nama Haji Isam juga yang dikait-kaitkan dengan dalam kasus Febri ini, di mana kan dia juga punya tambang batubara kan, pengusaha tambang batubara. Terus juga ada beberapa nama pengusaha, Tantian juga dia sedang dipantau juga. Dan yang menarik adalah Ferry Boboho, di mana dia minta perlindungan sama oleh LPSK. Jadi saat ini Ferry Boboho dititipkan di LPSK. Ini gimana menurut? Ya artinya dia membuka kartu semuanya tuh. Dia juga mungkin hidupnya juga udah penuh tekanan. Kaya tapi penuh tekanan. Ini uangnya uang haram semua. Mungkin dia mau bertobat kali kan. Ya sudahlah dia buka semuanya dia, tapi dia dilindungin ya, jangan sampai mati nih kan begitu. Kan ada juga yang mati juga kan begitu. Jadi harus dijaga gitu. Jadi nggak apa-apa dia jadi justice kolaborator di LPSK ya, sehingga dia bisa banyak bercerita yang dia tahu gitu. Jadi semakin banyak kemudian ini berkembang, kasus ini nanti bercabang-cabang banyak, ini semakin lengkap nanti penanganannya. Jadi begini, kita jangan terbatas penanganan kepada 1-2 kasus yang diperas. Karena Febri banyak sekali memeras. Gitu, banyak sekali memeras dengan perkara yang beda-beda. Dan setiap perkara punya pemainnya, punya latar belakang, punya manusianya. Punya orang juga yang melakukan TPPU-nya, orang juga yang berperusahaannya. Itu mungkin satu persoalan pemerasan ini bisa sampai 20-30 tersangka nih nanti nih. Kalau ada 10 yang diperas, model-model perkara yang diperas, ada 10 perkara aja udah banyak lagi tuh. Begitu. Ya ini kita berharap tim 9 lah ya. Nggak ada lagi kita harapin kan, KPK nggak bisa kita harapin kan karena nggak menangani perkara. Tim 9 ini supaya bisa menangani semuanya. Gitu. Jangan mati hanya atau mandek hanya pada satu kasus saja atau 2 kasus. Dia kasusnya banyak kok Febri itu. Yang diperas banyak. Banyak orang sudah cerita, kami kena peras, Sono juga kena peras begitu. Seperti itu. Dan ini yang paling penting adalah kasus ini memalukan buat jaksa.
Hah? Satu lagi sih, ini menurut Abang sendiri, ini kan misteri kematian dari penjaga rumah Febri ya, gitu. Sudah 2 minggu Pak, penjaga rumah Febri ini Mm-mm. tewas, di mana dia tewas di sebuah klinik, di mana klinik itu pun diduga milik Febri Iya, Ardiansa yang tidak jauh dari rumah iya. Febri. Dan sampai saat ini belum juga penyidik belum juga menetapkan status apakah ini langsung naik sidik atau seperti apa. Karena melihat keluarga dari si Sutrimo ini juga tidak Almarhum ya. tidak menginginkan adanya otopsi Iya. juga. Ya, kalau otopsi kadang-kadang kalau untuk kepentingan hukum ya tetap diperbolehkan otopsi ya. Walaupun keluarga tidak mau otopsi tetap aja boleh ini diotopsi ya. Tapi yang jelas kita menunggulah. Kan polisi juga sudah bekerja 2 kali nih ke TKP kan atau melakukan penelaan ya. 2 kali jadi mereka serius. Jadi kita tunggulah hasilnya apa. Ini kan baru 2 minggu. Biasanya 1 bulan sampai 2 bulan lah baru keluar tuh hasilnya apa, penyidikan seperti apa. Kita tunggu aja. Jadi kita harus berbaik sangka atau berpositif thinking terhadap kinerja dari pihak kepolisian yang memproses penanganan, penyelidikan, penyidikan perkara kematian dari almarhum Sutrimo yang adalah kepala rumah tangganya Febri, begitu. Bang, ini kan banyak banget yang kita mencoba mewawancarai orang-orang sekitar rumah Febri itu pada takut. Ya pasti takut. Kita aja kalau ditanya takut. Gitu. Jadi banyak takut ya karena nggak mau terlibat langsung dalam persoalannya orang lain kan. Jadi ya daripada kita tersangkut-sangkut kata keluarga-keluarga ini kan atau orang-orang yang mending kita diem-diem aja dah. Apalagi mati tuh 1 orang kan begitu. Ada kemungkinan nggak sih Bang keluarga ini diintimidasi gitu sama Selalu ada kemungkinan, berbagai kemungkinan ada, berbagai macam kemungkinan ada. berarti ini udah kelas apa ya? Udah kelas Ya kelas Jamitsus. Hmm. Kalau ditanya kelas apa ya kelas udah atas. kelas kakap, udah di atas kakap lagi Iya, maksudnya. iya, kelas Jampitsus lah, sekelas apa orang kedua Kejaksaan Agung. Berarti ini akan banyak tersangka yang Akan banyak tersangka seharusnya kalau penyidikannya berjalan baik, akan banyak sekali tersangka. Tersangka pertama adalah tersangka yang mengelola pemerasannya dengan berbagai kasusnya. Tersangka kedua adalah mereka yang menjalankan usaha-usaha dari hasil perasan tadi.